Saudara senang dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam informasi seputar Nabire hari ini, edisi 28 Maret 2023. Sejumlah informasi telah disiapkan redaksi untuk kita simak bersama. Saya Magrit Bindosano, berikut selengkapnya. Kelompok warga masyarakat petani hidup petani nyata HIPETA di Nabire melaksanakan rapat kerja nasional Rakernas pertama. Rakernas warga masyarakat petani ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk, dan staf Wakil Presiden Felix Waingai dan Sekda Nabire Peter Erari. Rapat Kerja Nasional Rakernas pertama warga masyarakat petani yang tergabung di dalam wadah organisasi hidup petani nyata ini dilaksanakan di Aula Kasih Tabernakel Oyehe Jalan Kusuma Bangsa Nabire pada Senin 27 Maret 2023. Rapat kerja para petani ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk, staf ahli Wakil Presiden Felix Waingai, serta Bupati Nabire yang diwakili Sekretaris Daerah Peter Erari. Kehadiran para pejabat dalam acara Rakernas warga masyarakat petani ini disambut tari-tarian adat setempat. Dalam arahannya saat membuka acara Rakernas warga masyarakat petani di Nabire kali ini, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo meminta perhatian serius pemerintah daerah Nabire dan pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah untuk secara kontinu mendukung dan mengawal upaya warga masyarakat para petani melalui organisasi HIPETA yang bertekad untuk membangun diri menjadi lebih maju. Tani kurang lebih 292 kelompok tani yang ada tergabung dalam HIPETA. Pertama kali saya ketemu, saya terkagum-kagum karena tanpa ada dukungan biaya dari pemerintah, tetapi mereka bisa jalan, itu luar biasa. Baru saya tanya, kira-kira bibit gaharu ini dapat dari mana? Begitu. Mereka bilang kita buat kokar sendiri, kemudian kita kembangkan, lalu kita distribusikan kepada petani, dan HIPETA ini mampu memberdayakan tanpa ada uang 1 sen pun yang dibantu oleh pemerintah, tapi mereka bekerja sendiri untuk membuktikan bahwa mereka ini bisa. Saya minta HIPETA yang sudah jalan, tolong bantu supaya mengawal proses ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Tapi mereka ini tidak punya modal. Ya. Para OPD buka diri. Nanti Ibu PD perintahkan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan tidak usah tinggal kerja di kantor, tapi turun lapangan dia masyarakat yang bekerja. Rapat kerja ini dihadiri ribuan warga masyarakat petani di Nabire yang terdiri dari 292 kelompok tani di dalam wadah organisasi petani hidup petani nyata HIPETA Nabire. Tim liputan seputar Nabire. Pengurus kelompok warga petani hidup petani nyata menyerahkan 292 database kelompok petani pada Gubernur Papua Tengah dan Bupati Nabire. Warga masyarakat para petani di Nabire berkeinginan membangun diri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam pertanian setempat. Hal ini dilaksanakan melalui berbagai tindakan dan upaya. Salah satunya adalah ikut bergabung pada wadah organisasi hidup petani nyata HIPETA. Keinginan warga masyarakat para petani tersebut kemudian direalisasi oleh organisasi hidup petani nyata HIPETA dengan melaksanakan rapat kerja nasional para petani yang pertama kali di Nabire. Dalam rapat kerja yang dilaksanakan pada Senin 27 Maret 2023 ini, pengurus organisasi hidup petani nyata HIPETA menyerahkan 292 database kelompok tani pada Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk dan Bupati Nabire yang diwakili Sekretaris Daerah Peter Erari. Database yang diserahkan ini berisi jumlah anggota kelompok tani, sumber daya manusia, komoditi, serta potensi yang dapat dikelola para petani nantinya, dan database ini dilengkapi dengan koordinat keberadaan lahan pertanian dari tiap kelompok tani. Diharapkan dengan penyerahan database ini, pemerintah daerah Nabire maupun pemerintah Provinsi Papua hingga pemerintah pusat dapat lebih mudah mendeteksi keberadaan potensi pembangunan masyarakat melalui bidang pengelolaan sumber daya alam pertanian. Database para petani diterima Sekretaris Daerah Nabire Peter Erari dan Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk bersama para kepala dinas terkait Provinsi Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk mengatakan telah memerintahkan dinas-dinas terkait di Provinsi Papua Tengah agar mengawal upaya membangun diri para petani melalui wadah hidup petani nyata. Ripka Haluk meminta kelompok IPETA dalam perjalanannya ke depan nantinya tetap menjaga kepercayaan pemerintah dengan komitmen membangun diri melalui bidang pertanian agar tercapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang menjadi harapan bersama. Tadi sambutan dan arahan itu sangat akan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian izin untuk Bapak Wamen kami laporkan dengan Ketua IPETA dan Ibu sudah lakukan koordinasi dengan kami di provinsi dan Pak Sekda dan juga Kepala Dinas Kehutanan saya sudah perintahkan langsung di beberapa waktu yang lalu untuk mengawal langsung sehingga hari ini saya pikir sudah tidak asing lagi di peta bagi kami di Provinsi Papua Tengah. Dari awal saya sudah perintahkan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian langsung eksekusi dan saya pikir dari peta sudah lakukan koordinasi kerja dan kami siap untuk membantu dan mengawal karena ini salah satu program pemerintah dan kami harap jaga kepercayaan pemerintah sehingga kelompok ini bisa berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tim Liputan seputar Nabire. Wakil Menteri Dalam Negeri beserta Gubernur Papua Tengah, staf ahli Wakil Presiden dan Bupati Nabire meninjau lahan lokasi pembangunan sarana prasarana pendukung Provinsi Papua Tengah di Kampung Nusantara Kimi, Distrik Telukimi. Selain lahan tanah di Karadiri, Distrik Wangkar sebagai area yang telah disepakati untuk digunakan sebagai lahan pembangunan infrastruktur pemerintahan Provinsi Papua Tengah, pemerintah juga menyiapkan lahan yang diperuntukkan guna pembangunan sarana prasarana pendukung. Lahan yang disiapkan tersebut terdapat di Kampung Nusantara Kimi, Distrik Telukimi. Lahan ini berukuran luas 350 hektar diserahkan warga setempat pada pemerintah untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pada Senin 27 Maret 2023, Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Tengah, staf ahli Wakil Presiden, dan Bupati Nabire memastikan keberadaan lahan tersebut. Dalam rangka memastikan keberadaan lahan ini, para pejabat negara mendatangi Kampung Nusantara Kimi dan bertemu langsung dengan warga masyarakat setempat. Warga mengantarkan para pejabat hingga tiba di titik nol lokasi lahan pembangunan sarana prasarana pendukung pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Sarifudin seputar Nabire. Kedatangan Wamendagri dan staf ahli Wakil Presiden di Nabire tidak merubah kesepakatan penggunaan lahan kantor gubernur di Karadiri, Distrik Wanggar. Terkait hal ini, berikut keterangan Wamendagri John Wempi Wetipo. Di atas tanahnya sendiri. Saya terima kasih sekali karena IPETA ini awal kebangkitan mereka karena mereka sudah bekerja dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini banyak menimbulkan pertanyaan, kehadiran Pak Wamen di Nabire hari ini itu dalam rangka apa? Ya. Saya hadir atas undangan IPETA dalam acara Munas karena saya mau ikut terlibat langsung dengan petani untuk mengangkat harkat derajat martabat orang Papua. Mulai dari sini. Jadi tidak ada kehadiran saya apalagi menimbulkan kekhawatiran pihak-pihak lain kalau kehadiran saya dengan Pak Felix ke kunjungan ke Kimi dengan tanah yang 350 hektar itu kantor gubernur mau digunakan di sana, tidak ada. Tidak ada. Kantor gubernur tetap di Kaladiri, ya, tetap di Kaladiri. Tapi saya sudah minta sama Ibu PJ untuk kita bebaskan lahan 350 hektar untuk kepentingan pembangunan Praspem untuk di masa yang akan datang. Jadi saya bilang kita mengambil hal ini. Ya. Saya sudah minta, saya sudah sampaikan. Jadi terlebih dahulu saya sudah meminta kepada Ibu PJ Gubernur Papua Tengah untuk karena kebutuhan kita banyak. Jadi 300 hektar yang kita bebaskan di Kaladiri itu adalah pusat pembangunan pemerintahan, itu dipusatkan di sana karena lebih dekat juga dengan bandara. Tapi 350 ini saya juga minta kepada Ibu PJ untuk kita bebaskan karena di sini tidak ada perumahan ASN, tidak ada rumah sakit juga punya provinsi belum ada, sekolah-sekolah unggulan juga belum ada, sehingga lahan ini tersedia untuk membangun transplantasi yang baru. Itu yang saya sampaikan.
Jadi jangan khawatir dengan pihak-pihak yang ini, oh Pak Wamen datang ini langsung pemerintahan itu dipindahkan ke ini, tidak ada. Tapi karena saya merasa kehadiran ini ketua Hipeta ya dengan rombongan sama Ibu Pendeta, mereka datang ke saya rasa saya harus hadir memberikan motivasi dukungan ya kepada mereka ya. Saya janji kepada mereka kalau saya datang pasti Ibu PJ Gubernur hadir, para pejabat-pejabat datang, para bupati juga datang. Nanti kesempatan itu saya minta secara resmi kepada Ibu PJ untuk memperhatikan Hipeta supaya kasih porsi lebih untuk kesejahteraan para petani. Beralih ke berita lainnya, saudara kelompok Forum Komunikasi Kaum Awam Gereja Advent di Nabire menolak keputusan tim seleksi Majelis Rakyat Papua perwakilan Gereja Masehi Advent hari ke-7. Forum Komunikasi Kaum Awam Gereja Masehi Advent hari ke-7 wilayah Nabire melaksanakan rapat koordinasi terkait usulan dan tahapan seleksi Majelis Rakyat Papua perwakilan Gereja Masehi Advent hari ke-7 Provinsi Papua Tengah. Rapat ini dihadiri Kepala Bagian Kelembagaan dan Intelijen Kantor Kesatuan Bangsa Provinsi Papua Tengah Petrus Rumere. Dalam rapat ini, kelompok Forum Komunikasi Kaum Awam Gereja Masehi Advent hari ke-7 Nabire menyerahkan 7 poin rekomendasi. Salah satunya adalah menolak hasil seleksi bakal calon anggota MRP perwakilan Gereja Masehi Advent yang telah ditetapkan oleh Komite Eksekutif Daerah Misi Papua. Forum Komunikasi Kaum Awam juga merekomendasikan pergantian tim seleksi MRP perwakilan Gereja Masehi Advent Provinsi Papua Tengah. Kepala Bagian Kelembagaan dan Intelijen Kesbangpol Provinsi Papua Tengah Petrus Rumere meminta tim seleksi bakal calon anggota MRP perwakilan Gereja Advent dapat bekerja dengan berpedoman kepada Pergub dan Juknis. Ya, saya mewakili Pak Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah. Ini hal yang baik sekali. Justru kami berterima kasih. Sementara itu, anggota Eksekutif Daerah Misi Papua Utusan Wilayah Nabire Ronald Winder Duwiri mengatakan perlu adanya sosialisasi yang mendalam terhadap seluruh warga Gereja Advent terkait proses tahapan seleksi anggota MRP perwakilan Gereja Advent Provinsi Papua Tengah. Diharapkan dari pertemuan yang dilaksanakan ini, proses seleksi anggota MRP perwakilan Gereja Masehi Advent dapat dilaksanakan secara terbuka dan transparan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan seputar Nabire. Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah. Demikian seputar Nabire hari ini 28 Maret 2023. Saya Magrit Bindosano mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa tetap bersama kami untuk mengikuti informasi berikutnya. Sampai jumpa.